صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika sahlun yasir wa nas'alukal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Senin tanggal ya, alhamdulillah ada di antara kita yang masih ingat tanggal. Kalau saya sendiri lupa tanggal berapa? Tanggal 8 bulan November. Rabiul Awal tanggal berapa? Rabiul Akhir tahun. Rabiul Awal apa Rabiul Akhir ya? Rabiul Awal tanggal berapa coba? Tanggal berapa? Sing yakin? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena Allah ngukur umur orang lain ke bulan April, ke bulan Maret, tapi ke bulan Hijriyah. Ya. Kalau hari ini kita merasa umur baru 17 tahun, padahal di usia di Hijriyah itu udah 19 tahun. Bisa jadi seperti itu. Mentak asang ora we model saya usia di kepala 4 misalnya. 4 sekian lah. 4 sekian mulai bejakeun. 4 sekian. Namun ningali karena tanggal Hijriyah ternyata 4 sekian lebih. Kalau 47 ternyata udah 48. Kumaha lamun diberi jatah ku Allah umur 50 tahun. Berarti sakedeung deui. Gitu. Saya selalu mengingatkan dan selalu berwasiat untuk kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertafakur mengingat usia dunia, usia alam dunia ieu udah tahun baheula di zaman Rasul, ketika Rasul diisrokan dimi'rajkan pantos bongkok. Kumaha ayeuna? Apakah dunia ini, bumi ini sudah pikun? Ya, ternyata dunia tidak pikun. Anu pikun adalah pengisi dunia. Anu pikun segala hal anu teu pantes sok dipake. Padahal teu pantes. Itulah orang-orang fikun. Ya. Yang kedua, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini kita bisa bermuajahah. Tak terasa ari kolot mah maklum poho tak terasa sudah sebulan lebih. Ya. Bulan yang lalu
kita bertemu di sini dan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, di majlis yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa majlis ilmu itu dikelilingi malaikat. Kenapa? Karena ridhonya malaikat. Kemudian malaikat memintakan ampunan untuk orang yang di majlis ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang diberikan ampunan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang setia selalu mengikuti jejak perjuangan beliau hingga kepada kita semua. Pada malam hari ini saya beri tema persiapan amal. Apa itu amal? Secara harfiah amal itu pekerjaan. Setiap pekerjaan maka memerlukan persiapan. Kartos lamun bade gawe kudu mempersiapkeun naon anu rek digawean, maka persiapkeun alat-alat pagaweanana. Mau berangkat sekolah, persiapkan perlengkapan untuk sekolah. Mau berangkat ngaji, persiapkan alat-alat untuk ngaji. Ya. Ingat, pernah saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ibunya tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan dan hati untuk digunakan. Mata diperlihatkan kepada ayat-ayat Allah, telinga diperdengarkan kepada ayat-ayat Allah, dan hati pun dipakai untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Maka lamun ngaji siapkeun ceulina, siapkeun panona, siapkeun hatena. Pan geus siap cenah kitu. Teu ditunda-tunda, mata dibabawa, ceuli dibabawa, hate dibabawa. Yang utama dan pertama adalah mempersiapkan hati. Ingat santri, ayat hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing. Apa itu malaikat dalam hadis itu dan apa itu kalbun dalam hadis itu? Taruhlah anggota tubuh kita itu ibarat rumah. Hati kita itu ibarat rumah. Di dalam hati kita, ketika mau belajar ilmu, maka jangan sampai ada anjing di hati. Sebutna Imam Ghazali menyebutkan adalah kilabul qalbi. Kamu dikiekeun teh naon? Imam Ghazali menyebutnya adalah kilabul qalbi, anjing-anjing ada dalam hati. Apa itu? Al-kibru. Jadi anjing di dalam hati kita adalah al-kibru. Apa itu al-kibru? Kesombongan. Maka sebelum kita melanjutkan kajian, sebelum kita mau belajar, maka kosongkan hati dari anjing-anjingnya. Di antaranya adalah al-kibru, kesombongan. Rumah sageus nyaho, dipagahan moal narima da geus nyaho. Tapi ketika kita mengosongkan hati kita, nol, kosong hati kita, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, ketika masuk, maka rahmat pun akan masuk. Al-malaikat, kalau saya tanya, malaikat itu kan yang populer, yang terkenal, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya apa? Nur. Ya. Kari.
nurul ilmi moal asup kana hate urang lamun dina hate urang aya takabur. Maka saya gambarkan. Ya. Saya gambarkan. Kata ilmu terdiri dari ain. Yang kedua terdiri dari lam. Yang ketiga terdiri dari, kalau disatukan begitu ya. Yuk i'tibar. Naon i'tibar teh? Naon i'tibar teh? Apa itu i'tibar? I'tibar yuk. I'tibar teh tafakur karena huruf ain. Ain itu Lin hamzah. Ya. Selalu calangap. Lamun anu calangap pasti asup segala rupa. Ya. Karde urang calangap asup segala rupa. Kuaci asup, sangu asup, daging asup, sambal asup, cabai asup, gula asup. Ketika masuk ke sini, di sini ada lidah. Lidah itu pengecap atau pengerasa anu ngarasakeun letah teh, anu ngarasakeun asin teh adalah letah. Nu ngarasakeun pait teh adalah anu ngarasakeun amis letahna eta-eta keneh, tapi bisa ngarasakeun ribuan macam rasa. Benar? Jadi lamun urang hayang boga ilmu kudu kieu cerain. Hiji. Nu kadua kudu cerak lam. Menjulang tinggi ke atas tandanya kita punya himmah. Kita itu punya cita-cita. Punya cita-cita yang tinggi. Tapi ingat, setelah cita-cita yang tinggi, di dalam ilmu itu ada mim yang ke bawah. Hasil ilmu lain nambah takabur bangga diri, tapi semakin ke bawah disebutnya ilmu padi. Padi kalau belum berisi kan ke atas, tapi kalau sudah menguning dan berisi ke bawah. Artinya apa? Ketika ilmu sudah kita dapatkan, cita-cita telah kita gapai, maka yang harus kita lakukan adalah sikap tawadhu. Urang keur ngaji teh pan ilmu, tatafakur heula we kana ilmu, kana kecapna ilmu. Tafakur daripada kata ilmu. Maka seorang pemuda Saimriti mengatakan, Idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa lam ya'taqid lam yan. Hai. Santri muqaddimah nazom Imriti. Idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa lam ya'taqid lam yar. Tapi seorang pemuda teh tergantung tikad i'tiqad, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Lamun teu boga pemuda, kalau seorang pemuda tidak punya himmah, tidak punya i'tiqad yang tinggi, tidak punya tekad yang tinggi, lam ya'taqid lam yantafi, moal bermanfaat naon-naon. Seorang pemuda gawena sare ulin tidak akan bermanfaat apa-apa di hari depannya. Kita juga saya Imriti. Maka karena itulah ieu saya karena ngaji heula ieu ain lam mim. Jadi kita sudah masuk ilmu ke dalam hati karena ain kosong. Anu ain di awal mah teu katutupan, kecuali ainna tos di tengah katutupan. Nah, bagaimana kita ingin punya derajat yang tinggi, bagaimana mencapai himmah yang tinggi. Urang ngaji jurumiah dah. Setuju? Ngaji jurumiah hafal teh jurumiah?
Hah? Saeutiknya pasti hafal dah. I'rab. I'rab gitu dah. Suatu filosofi i'rab. I'rab itu artinya perubahan. Benar? Al-i'rab huwa taghyir. I'rab itu artinya perubahan. Kalau hidup ingin berubah berarti boga opat. Boga opat ciri. Hiji rofa, nasab, jazm, khafad, jazm. Pelajaran jurumiyah lah. Nah, tapi filosofi jurumiyah indina i'rab. Kalau kita ingin berubah maka harus ada 4 ciri: rafa, nasab, khafad, jazm. Apa itu rafa? Rafa itu kan tinggi derajat. Rofa'a air berapa apa di luhur tuh. Ya. Kalau rafa'a itu kan atas tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, sebahagian di antara kalian. Orang-orang beriman derajatnya ditinggikan oleh Allah melebihi orang yang beriman juga, karena di sana ada kecap minkum. Tapi ketika Allah menyebutkan walladzina utul ilma, Allah tidak jadikan minkum tapi walladzina utul ilma. Yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ilmu tidak ada minkumnya, tapi walladzina utul ilma. Siapapun yang Allah berikan ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Tidak peduli dia orang beriman atau dia tidak beriman. Rek iman, ada boga ilmu mah, derajatnya pasti ditinggikan. Bahkan di antara kita generasi muda umat Islam tidak kenal dengan ilmu-ilmu dari para ulama. Kenalna Aristoteles, kenalna sade nu penemu James Watt. Ya. Kenalna itu, kenalna matematika. Apakah anak seperti segede mananya? Mengenal aljabar? Apakah mengenal Imam Al-Hawarizmi, seorang ulama pakar matematika? Apakah mengenal Ibnu Sina sebagai pakar kedokteran? Ya, orangnya nyawana ayeuna dokter itu, dokter ieu, dokter ieu. Siapa mereka? Ya. Jadi sekali lagi kembali, lamun hayang berubah hidup maka kudu boga 4 ciri. Hiji rofa, kudu boga darajat anu luhur. Kumaha mencapai darajat anu luhur? Darajat anu luhur cirina aya 4. Diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala jelema cirina aya 4. Hiji dhammah. Nu buleut kitu dhammah. Atau artikan apa itu dhammah? Ad-dhammu teh kumpul. Jadi dhammah teh kumpul. Jeung saha kumpulna? Kumpulna jeung jelema-jelema anu saleh, kumpul jeung guru kos kieu. Maka dhammah ieu teh urang teh keur dhammah karena hayang naon? Hayang boga darajat anu luhur di sisi Allah. Itu domah hendak kudu kumpul we jeung guru. Harus selalu kumpul. Di majlis ilmu kumpul, salat berjamaah kumpul, ngobrol ngomongkeun ilmu kumpul. Maka satu saat bakal ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jadi pejabat henteu urang teh. Ya, dikenal ku jelema henteu saha eta. Ya. Jadi figur publik henteu, tapi Allah Subhanahu wa taala mempopulerkan seseorang yang beriman di langit. Seperti contohnya saha?
Uwais al-Qarni, orang Yaman yang tidak dikenal di tetanggana tapi dikenal di langit. Ya. Itu contoh-contoh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, lamun dikaji itu majrumnya, ayo mabadi asroh, mabadi asroh, dan mau biade asroh teh, itu tah, mabadi asroh. 10 dasar ilmu pengetahuan. Pelajaran jurumiah, cek. Naon cenah ngaji teh jurumiah? Mengerti alhamdulillahirabbil alamin, timimiti mengerti bismillahirrahmanirrahim eta dibukana ku kitab jurumiah. Ku huruf JR, makna khofat. Paham? Paham ya? Mudah-mudahan. Apa itu dasar ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dasarna aya 10, tapi anu dibejakeun hiji heula naon? Had ta'rif. Bahasa kerena definisi. Dibahas ilmu. Ini definisi ilmu, apa sih ilmu itu? Saha nyaho saha naon ari ngaran ilmu? Ning disebut-sebut wae. Oh, urang mah teu boga ilmu. Oh, urang mah ilmu nage hade. Saha naon ari ilmu? Hah? Pengetahuan. Ilmu teh sami sareng pengetahuan. Ilmu teh adalah pengetahuan jang naon? Jang pengetahuan unggul. Ilmu adalah sebuah pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan. Kekedeung diasup karena persiapan amal. Ilmu adalah pengetahuan untuk mengerjakan amal atau untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi sebelum kita bekerja, pertama samemeh urang amal hiji urang teh butuh ilmu. Samemeh amalna. Samemeh ngaji berarti butuh ilmu ngaji. Naon ari ngaji kutaraha lamun dikitukeunnya kabeh. Kosna ngajina moal jadi-jadi. Ena berdialog we, naon ari ngaji teh kieu. Naon tujuanna ngaji? Naon utamana ngaji? Naon hukumna ngaji? Apa kelebihanna ngaji? Hayu berbulak-balik seperti kitu. Ari ngajina henteu. Lieur oge. Ketika kita akan sholat, maka samemeh sholat kudu nyaho heula ilmu sholat. Timimiti syaratna salat teh kos kumaha, kemudian nu kadua carana salat kos kumaha, eta butuh kana ilmu. Hiji persiapan untuk beramal teh kita butuh ilmu sebelum mengerjakannya, karena kalau bekerja tanpa ilmu kebanyakannya mafsadat daripada maslahat. Gawe teu nyaho ilmuna bakbek gawe kira-kira rapih mah. Arek masang naon dinding. Ningalikeun bisa. Bok pasangkeun, hasilna kos kumaha? Rami jud. Nya teu puguh bentuk. Itu lamun teu boga ilmu. Nu kadua. Cepat. Anu kadua sesudah ilmu adalah niat. Niat inda syuru'ihi. Ketika mengerjakannya kita membutuhkan niat. Ingat hadis Nabi populer, innamal a'malu binniyat. Kemudian ada keterangan lagi, la ajra liman la niyatalah.
Tidak ada pahala bagi orang yang tidak punya niat. Kapan itu niat dilakukan? Inda syuru'ihi, nalika mengerjakan. 2. Yang ketiga, setelah niat, apa yang kita butuhkan? Sabar. Tak memeh ngaji, siapkeun la ilmuna, siapkeun heula niatna, siapkan heula sabarna. Kira-kira orang lamun ngaji setengah jam, sabar mah hanya nungguan. Kayak nama mau sabar, komo ngajina tersep mah tunu. Kayak nama mau sabar. Maka butuh ilmu, butuh niat, butuh sabar. Terakhir yang keempat adalah ikhlas. Kapan itu ikhlas? Setelah mengerjakan. Jadi ikhlas mah bisa setelah mengerjakan. Ikhlas. Dan inilah yang teristimewa karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah didasari dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ngaji ibadah. Allah merintah ngaji kecuali hanya untuk ikhlas. Mengerjakan ibadah itu ikhlas, dan ikhlas itu tidak semua orang bisa memiliki ikhlas. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Aya hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Hadis qudsi itu firman Allah tapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran di mushaf ayat. Hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari. Kata Allah, ikhlas itu adalah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku. Astaudi'uhu, aku titipkan. Astaudi'uhu. Wada'a. Wada'a itu wadi'ah, titipan Allah. Jadi ikhlas itu titipan Allah. Kepada siapa Allah titipkan ikhlas itu? Astaudi'uhu qalba man uhibbu. Allah titipkan kepada hati orang-orang yang Allah cintai. Berbahagialah orang-orang yang ikhlas, maka dia adalah dicintai Allah. Berarti salah satu ciri dicintai Allah adalah mempunyai hati yang ikhlas. Hanya 4 persiapan untuk amal. 1 ilmu, 2 niat, 3 sabar, 4 ikhlas. Mau mengerjakan apa? Rek nikah. Kudunya hua ilmuna nikah naon, kudu boga niat, kudu sabar, kudu ikhlas. Rek ngaji masantren, rek ngaji kudu boga ilmuna heula. Ngaji teh kos kieu aya tahapan-tahapan, adab-adab dalam menuntut ilmu. Saya percaya kalau santri itu punya pegangan namanya kitab Ta'limul Muta'alim, itu pegangan santri, adab menuntut ilmu. Kemudian arek migawe naon wae butuh 4 hal ieu. Ingin berubah, maka ketika kita ingin berubah darina kitabah tinggal ngaji, ayeuna tinggal ngaji, baheula mah dihafalkeun, ayeuna mah tinggal diaji secara naon tadi teh? Secara filosofi diaji. Kata-kata itu mengandung filosofi. Itu kudu neangan dalil itu terakhir. Pembalikan Al-Quran dan As-Sunnah itu terakhir. Ketika jelema
sudah tidak menemukan dalil dari hal-hal yang lain, maka dalil di Al-Quran adalah terakhir. Kalau kita hidup ingin berubah, sekali lagi perubahan itu disebutnya bahasa Arabnya i'rab atau taghyir. Hidup ingin berubah. Tapi ada faktor-faktor yang tidak bisa menyebabkan kita berubah. Pertama, mindset diri kita sendiri. Maka ada faktor tidak mau berkumpul, mau berubah-berubah, mau tinggi-tinggi derajat, mau naik pangkat, mau naik status. Nah, kalau tidak mau berkumpul dengan majlis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu tidak semuanya sama. Allah memberikan harta tidak semuanya sama, tapi ada yang sama Allah berikan untuk semua. Apa itu? Rasa. Rasa Allah berikan kepada semua manusia. Bahagia sarua, nu beunghar bahagia bisa, nu bodoh bisa bahagia, anu berilmu bisa bahagia, anu jomblo bisa bahagia, anu nikah bisa bahagia. Rasa itu Allah berikan sama. Sedih, saanggeus sedih, saanggeus bahagia, sedih Allah berikan semuanya sama. Si eta sok sedih, si ieu sok sedih, si ieu ge sok sedih, ngarasakeun kesedih. Tapi ilmu Allah berikan tidak sama. Kenapa Allah berikan ilmu tidak sama? Karena Allah tahu apa yang maslahat untuk seorang hamba. Jadi orang mau bisa menguasai semua ilmu, betapa luasnya ilmu itu. Kita tidak akan bisa menguasai semua ilmu. Mantak ilmu mah dibagi-bagi saeutik. Aya ilmu bidang ieu, aya ilmu bidang ieu, aya bidang ieu, anu bidang ieu, semua bidang yang tujuannya sama untuk mengenal ayat-ayat Allah. Ketika mengenal ayat-ayat Allah, maka kenallah dengan kebesaran Allah. Ketika kenal dengan kebesaran Allah, maka taulah adanya Allah. Tujuan ilmu teh mengenal Allah. Nah, lamun ayeuna urang hayang berubah sekali deui, kita ulang. Lamun hayang berubahnya kudu buah ciri-ciri tadi, tapi aya sifat atawa karakter anu ngahambat kana perubahan diri urang. Mung kumpul hayangna di kamar Karena salah satu kebahagiaan manusia, kata Nabi, hulatauhu sholihin, bercampur dengan orang-orang soleh. Min sa'adatil mar'i, sebahagian dari kebahagiaan manusia ada 4. 1, punya istri yang soleh, punya anak yang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan rizkinya ada di kampungnya sendiri. Boga anak soleh, boga istri soleh, ngahiji jeung orang-orang soleh ngan usaha di Amerika, maka kebahagiaan itu akan berkurang. Yang kedua, yang menghambat kita untuk berubah adalah, tadi yang pertama adalah pola pikir yang setengah-setengah, ngaji entongnya, berarti setengah-setengah, lempang entongnya, tungtung nama ngaji ka masjid henteu, di imah mangkat, nongkrong di warung, balik dicarekan ku anu boga pamajikan ku pamajikan, anu boga kolot ku kolotna. Nah, eueuh perubahan. Yang kedua, tadi pola pikir setengah-setengah, anu kadua adalah tidak mau mencoba. Lamun teu nyoba ira rek daekna. Nyobaan ngaji sugana resep. Urang mah ngaji teh teresep Geuning ngaji teh kitu nya teresep urang mah. Deka tunu Ada yang salah.
Ya, ada yang salah. Naon nu salahna? Teu nyaho teuing. Maka harus ada pengakuan tentang kesalahan. Oh, urang teh salah. Oh, urang teh salah. Ngajina kieu. Berarti di sana ada mengakui tentang kesalahan yang dilakukan. Lamun tidak mengakui kesalahan yang dilakukan maka tidak. Jangan harap ada perubahan dalam diri. Barahaji tah penghambatna. Hiji pola pikirna setengah, kedua tidak mau mencoba, katilu tidak mau mengakui kesalahan, kaopat mudah menyerah. Dah naon sateh ngaji ge. Dipikir-pikir mah nya aja nah. Henteu, berarti mudah menyerah. Sanggeuk sateh. Berarti mudah menyerah. Iraha rek rubah lamun kitu wae. Rek kitu wae. Moal berubah. Aya pan bahasa orang Bandungnya rek kitu wae. Moal berubah lamun kitu wae. Nu kalima, nu terakhir, nu menghambat perubahan diri kita adalah hidup tanpa tujuan. Lamun hirup geus teu boga tujuan rek naon hirup? Ayo. Lamun hirup teu boga tujuan rek naon hirup? Ya. Nongkrong aja punya tujuan, naon? Cari hiburan, cuci mata. Padahal cuci mata teh kucai. Kucai wudu. Ieu mah cuci mata ku orat atau lain cuci mata nambahan dosa mata, lain cuci mata atau lain bersih, malah dosa. Nah, obrolan kita mungkin sampai di sini. Ya. Satu kesimpulan kita pada malam ini, satu, persiapan untuk amal dibutuhkan 4 hal. Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Pan urang teh kabeh ge bakal gawe, beramal, salat, ngaji, puasa, zakat, infak, nikah, bakal kerja, maka butuh ilmu. Ini ilmu bercinta ge aya. Aya ilmuna. Butuh ilmu, butuh niat, naon niatna. Kudu sabar, kudu ikhlas. Karena setiap hal yang kita lakukan dengan ikhlas, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, maka Allah turunkan ketentraman ke dalam hati kita. Penghambatna ayat tadi bekal untuk kerja, sekarang penghambat untuk perubahan diri. Penghambat untuk perubahan diri itu adalah pola pikirnya setengah, tidak mau mencoba, tidak mau mengakui kesalahan, mudah menyerah, hidup tanpa tujuan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.